Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Meisari Saptorini, guru TK Negeri Cipete, Jakarta Selatan. Video saya kali ini merupakan wujud aksi nyata dalam implementasi pemahaman salah satu topik di platform Merdeka Mengajar. Adapun tujuan video ini dibuat adalah yang pertama, sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik Semangat Guru 2 kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Yang kedua, memberikan tips bagaimana membantu peserta didik melatih berpikir kritis di kelas. Tips melatih berpikir di kelas diantaranya adalah yang pertama, berikan 4 pertanyaan reflektif secara rutin. Yang kedua, membuat praktek problem solving. Yang ketiga, menerapkan 5 disiplin berpikir kritis terhadap informasi. Mari kita bahas satu persatu. Berpikir kritis dan penyelesaian masalah untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka dapat kita mulai dengan membiasakan memberikan pertanyaan reflektif kepada peserta didik. Sebelumnya, 3 hal yang perlu diingat tentang praktik ini adalah 1. Bimbing agar peserta didik berani berbicara dulu. 2. Jadikan kegiatan ini rutin dan bertahap. Dan ketiga, refleksi bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. 4 pertanyaan reflektif rutin tersebut adalah: yang pertama, apa yang saya pelajari sekarang? Yang kedua, apa yang saya sudah mengerti? Yang ketiga, apa yang saya belum mengerti? Dan yang keempat adalah bagaimana supaya saya mengerti. Pertanyaan pertama, apa yang saya pelajari? Mintalah peserta didik untuk menyimpulkan tentang materi yang telah diberikan dalam 1 atau 2 kalimat. Berikanlah waktu untuk mereka berpikir. Pertanyaan kedua, apa saja yang sudah saya mengerti? Mintalah peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang sudah mereka mengerti. Pertanyaan ketiga, apa yang saya belum mengerti? Mintalah peserta didik untuk menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pembelajarannya. Pertanyaan keempat, bagaimana caranya supaya saya mengerti? Pertanyaan ini memotivasi peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Tips yang kedua adalah melakukan praktek problem solving. Ada 5 langkah umum dalam penyelesaian masalah yang dapat diintegrasikan dalam praktek project based learning. 5 langkah ini adalah: 1. Merumuskan masalah. 2. Menggagas alternatif solusi. 3. Menimbang alternatif solusi. 4. Mengimplementasikan solusi. Dan yang kelima, mengevaluasi solusi. Langkah ke-1, merumuskan masalah. Masalah adalah gap atau selisih antara kondisi yang nyata dengan kondisi ideal. Rumusan masalah adalah pertanyaan interpretasi kita terhadap gap tersebut. Adapun peran berpikir kritis dalam langkah ini adalah mengidentifikasi kondisi ideal, kondisi nyata, dan selisihnya. Membuat berbagai kemungkinan rumusan masalah. Langkah kedua, menggagas alternatif solusi. Langkah ini adalah menuliskan sebanyak mungkin solusi yang dapat dipraktekkan. Pada tahap ini tidak ada peran berpikir kritis, karena dapat menghambat dalam menuliskan alternatif solusi. Langkah 3, menimbang setiap alternatif solusi. Setelah semua gagasan alternatif solusi sudah tertulis, maka kita menimbang setiap gagasan dengan tujuan untuk menentukan kandidat solusi yang efektif dan efisien. Peran berpikir kritis memandu kita menentukan kriteria yang objektif untuk menimbang alternatif solusi, agar tidak terjebak memilih solusi hanya karena solusi tersebut sudah menjadi favorit kita dari awal.
Langkah keempat, mengimplementasikan solusi. Pada tahap ini, kita menyusun langkah-langkah praktik solusi kita, menentukan alat atau sumber daya yang kita perlukan. Peran berpikir kritis dalam langkah ini adalah mengerem proses berpikir kita. Ini akan memberikan kesempatan otak kita untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Langkah kelima, mengevaluasi implementasi solusi. Pada langkah ini, kita merefleksikan solusi yang sudah kita praktikkan. Apakah berhasil mencapai tujuan secara total, atau masih sebagian, atau sama sekali tidak tercapai? Apakah bisa diulang? Apa yang perlu diperbaiki? Peran berpikir kritis pada langkah ini berperan penting dalam membuat kriteria keberhasilan. Dengan berpikir kritis, kita akan objektif dalam menilai keberhasilan solusi kita. Tips yang ketiga adalah latihan 5 disiplin digital citizenship. Ini merupakan contoh untuk mengasah berpikir kritis hingga bisa menjadi refleks. Kelima disiplin ini adalah 1. Pelan-pelan dan berefleksi. 2. Terbuka terhadap sudut pandang lain. 3. Cari fakta dan bukti pendukung. 4. Antisipasi berbagai dampak. Dan kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Disiplin 1. Pelan-pelan dan berefleksi. Setiap kali kita menerima suatu informasi, otak kita secara tangkas mengambil keputusan setuju, menolak, tunda dulu. Reaksi yang ideal adalah untuk selalu menunda dulu keputusan walaupun hanya beberapa detik. Disiplin 2. Terbuka terhadap sudut pandang lain. Anggap saja kita selalu belum tahu atau belum sadar. Jadi kita selalu siap berpikiran untuk mencari dan menyimak sudut pandang orang lain. Disiplin 3. Cari fakta dan bukti pendukung. Pada disiplin ini, berpikir kritis adalah membedakan opini dan fakta. Fakta adalah info yang mencerminkan kenyataan. Opini adalah interpretasi terhadap fakta. Dalam menggali fakta dan bukti, jangan hanya tergantung pada satu sumber saja. Semakin bervariasi temuan kita, keputusan kita semakin objektif. Disiplin 4. Antisipasi berbagai dampak. Setelah kita punya cukup informasi, barulah kita mengambil keputusan. Setiap keputusan ada dampaknya. Kenalilah setiap dampak tersebut. Disiplin 5. Bertanggung jawab terhadap keputusan. Apapun keputusan, sikap, tindak lanjut kita terhadap informasi, kita akan bertanggung jawab. Jika proses kita menghayati informasi didampingi berpikir kritis, kita akan terhindar dari meneruskan informasi yang keliru. Dalam hal ini, kita menunjukkan tanggung jawab dengan memberikan atau meneruskan informasi yang paling valid. Demikianlah tips membantu peserta didik berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selamat mencoba Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.